illallah, la ilaha 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 illallah. Baik Bapak-bapak, di penghujung malam sudah jam 12 berapa nih? Jam 10 kurang 10 kita baru mulai mengaji. Biasanya kita udah tidur nih, ya Pak ya. Tapi semakin malam kajian itu akan semakin masuk ke dalam hati, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita sepakat dari rumah tadi, niatnya satu aja. Niatnya yaitu untuk memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat Pak Bu? Baik. Kalau bercerita tentang maulid Nabi semacam membosankan kepada kita. Tahun lewat, tahun dulu ceritanya itu juga. Nabi lahir hari Senin, ibunya Aminah, ayahnya Abdullah, ibu yang menyusukannya Halimatus Sa'diyah. Beliau itu punya sifat Nabi dan Rasul itu wajib, amanah, fatanah, tabligh, sidik. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, meninggal di Madinah, kan itu. Ini udah tiap tahun. Kalau bahasa kitanya ini kajinya udah hancur, udah dibaca di mana-mana. Bahkan sebelum ini kita telah memperingati Maulid Nabi. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita tidak akan mengkaji dari sudut yang telah kita baca selama ini. Semoga kajian ini ada barokah dan manfaat untuk kita. Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaihi mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah jelaskan, laqad ja'akum, manusia, sungguh telah datang kepadamu. Laqad ja'akum, datang kepadamu. Yang datang siapa? Rasulun, seorang rasul. Rasul itu bagaimana? Min anfusikum. Rasul itu dari dirimu, bukan dari yang lain. Maknanya satu, rasul datang dari dirimu, artinya rasul itu satu bahasa denganmu, bahasanya kamu mengerti. Dia bukan malaikat, makan dan minum juga seperti manusia banyak. Kama qala asy-syari'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama syariat. Begitu tertulis dalam kitab tafsir bahwa rasul itu manusia, rasul itu laki-laki, makan, minum, berkeluarga, berusaha sama dengan kita. Sehingga ini sudah kita ketahui bersama. Para ulama asrar, para ulama tasawuf memaknakan berbeda dengan yang kita pahami. Maknanya jauh lebih dalam. Apa kata beliau? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kamu rasul yang adalah dari dirimu. Siapa dirimu? Roh. Ya, dirimu itu dari mana asalnya? Diri roh adalah nur. Nur seluruh manusia asalnya dari Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu adalah kita ada.
langit ada, bumi ada. Maka Rasul yang diturunkan adalah dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang memimpin kita. Nur di sini, nur yang datang, nur yang menunggu. Bercahayalah dunia ini semuanya. Pertama, Rasul yang datang kepadamu itu azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum. Dia merasa berat, terasa olehnya, karena dia berasal darimu, bukan orang lain, tapi badan dirimu sendiri. Maka dia merasa keberatan yang ada padamu. Azizun alaihi ma'anittum. Dia merasa berat yang ada padamu itu, penderitaan yang ada padamu itu dirasakannya dengan baik. Sehingga agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dijelaskan dalam satu hadis, agamanya bu'isan nabi innama bu'istu. Redaksi hadis ada dua. Hanyalah aku diutus bil hanafiyatis samhah. Aku diutus membawa agama yang lembut dan penuh toleransi. Agamanya lembut, penuh toleransi. Sehingga Nabi pernah berkata, siapa di antara umatku yang mengganggu kafir zimmi, maka artinya dia telah menggangguku. Begitu lembutnya, begitu toleransinya agama Islam. Di mana saja umat Islam ramai, di mana saja umat Islam mayoritas, jangankan membakar tempat ibadah orang lain, batu kerikil saja tak pernah akan dilemparkan ke atas atap agama lain. Begitu Nabi mendidik kita. Kenapa? Karena agama yang dibawanya as-samhah, agama yang amat sangat toleransi. Bagaimana ukuran toleransinya? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan oleh kamu Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, yang tak mengakui Muhammad sebagai Rasul, yang tak mengakui Allah Al-Quran sebagai pedoman, yang tak mengakui bahwa ada malaikat yang menjaga, yang tak mengakui akhirat itu ada, yang tak mengakui qada dan qadar baik atau buruknya adalah berasal dari Allah. Orang yang tak mengakui ini, yang tak mau mendirikan salat, yang tak mau membayarkan zakat, yang tak mau mendirikan puasa pada bulan Ramadan, mereka itu, katakan kepada mereka, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang tak mengakui Allah sebagai Tuhan, wahai orang-orang yang tak mengakui Muhammad sebagai Nabi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga tak perlu menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan beribadah menurut cara kamu beribadah. Kamu juga tak perlu beribadah menurut cara kami beribadah. Silakan kamu beribadah dengan baik, kami beribadah dengan baik, kita damai. Itu makna toleransi. Maka berat terasa oleh Nabi penderitaan umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah badan diri kita. Karena dia badan diri kita, dia manusia biasa sama dengan kita. Dia sangat merasakan bagaimana beban orang umat Nabi Musa melaksanakan salat satu hari satu malam 50 kali. Tapi kepada umat Nabi Muhammad hanya dibebankan 5 kali sehari semalam. Yang 5 kali sehari semalam itu pun diatur waktunya. Subuh hanya 2 rakaat,
Waktu zuhur capek kerja, letih berusaha, sambil istirahat lama-lama salatnya 4 rakaat. Kerja lagi, masuk waktu asar, letih, untuk istirahat, laksanakan salat sebagai meditasi. Waktu maghrib datang, cukup 3 rakaat saja. Malam menjelang tidur, cukup 4 rakaat saja. Hanya 17 rakaat. Begitu santunnya, penyantunnya Nabi Muhammad. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama yang paham dengan kondisi tubuh kita. Yang penting salat, Pak. Yang tak mampu berdiri boleh salat duduk. Yang tak mampu duduk boleh berbaring. Gerakkan tangan, lipat di dada, manggut kepala. Tak mampu lagi bergerak, cukup dengan kerdipan mata. Salat tetap kerjakan. Tak sanggup lagi, apa yang akan diamalkan? Kama sayati bayanu, sebentar lagi kita jelaskan. Jadi agama itu agama yang sesuai dengan diri kita. Tidak ada agama yang mengatur dari kehidupan manusia secara keseluruhan dengan rinci selain agama Islam. Tidak ada. Kalau ingin coba apa namanya itu bahasa kita, Wali, coba jalan-jalan lah ke agama lain, tanya sama dia, kalau masuk WC kaki kanan dulu atau kaki kiri? Nggak ada dalam agama lain itu. Kalau kita cebok pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kalau kita masuk ke dalam tempat ibadah, kaki kanan dulu atau kaki kiri? Tanyalah kalau ada. Saya mempelajari ilmu adian, tak pernah ketemu sama saya seperti itu. Lama saya belajar ilmu adian. Agama yang paling sempurna dari hal yang sekecil-kecilnya hanya Islam. Nabi Muhammad tahu betul, Allah faham benar bahwa Rasul diutus kepada kita, Rasul dari diri kita, sehingga dia faham dengan kondisi kita. Penyantun Nabi Muhammad, harisun alaikum. Nabi Muhammad itu harisun alaikum, sangat menginginkan. Haris itu artinya loba. Sangat menginginkan keselamatanmu di dunia dan di akhirat. Begitu santunnya Nabi Muhammad kepada kita. Dia sangat memperhatikan, ingin sekali umat Islam ini aman dan selamat. Aminan wasalaman. Ini berbeda. Aman maknanya apa? Aman, tidak ada masalah. Selamat sampai di tujuan. Apa maknanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengantarkan agama kepada kita. Ia sangat selalu ingin agar kita ini selamat di dunia sampai akhirat, bahagia di dunia sampai akhirat. Maka karena itu diurailah pemahaman ini menjadi perbuatan yang wajib kita lakukan seumur hidup, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar selalu difatwakan oleh khatib di seluruh dunia setiap hari Jumat, tak pernah itu lupa. Apa bunyinya amar ma'ruf nahi mungkar? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Itu amar ma'ruf namanya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Sesungguhnya Allah menyuruhmu. Innallaha ya'muru bil 'adli, adil. Apa itu adil? Letakkan sesuatu di tempatnya. Engkau seorang hamba, Tuhan itu Allah, maka jadikan Tuhan itu sebagai Allah, Allah itu sebagai Tuhan. Artinya sembah Allah. Tak adil namanya kalau kita hamba tapi kita tak salat. Tak adil namanya kalau kita bapak tak tanggung jawab sama anak.
Tak adil namanya kalau kita suami, istri tak dikasih belanja. Tak adil namanya kalau kita istri tak sayang, tak hormati, tak urus itu suami kita. Tidak adil namanya kalau kita murid tidak patuh kepada guru. Tidak adil namanya kalau engkau guru tak sayang kepada murid. Tak adil namanya kalau engkau ketua. Saya ketua yayasan nih Pak Ustaz. Oh, ketua yayasan banyak banyak. Yayasannya banyak deh. Salah satunya aja Yayasan Bumi Insan Muadabah. Tak adil namanya ada ketua yayasan, orang diangkat jadi kepala sekolah, gajinya nggak dikasih. Itu namanya adil. Allah suruh kita hanya 3 saja. Allah larang kita juga 3 perkara. Mana yang Allah suruh? Yang pertama adil. Yang kedua Allah suruh ihsan. Apa pengertian ihsan? Sebentar lagi kita uraikan. Sudah 2 buah yang saya janjikan. Yang Allah suruh kepada kita, yang pertama adil, yang kedua ihsan, yang ketiga ita idzil qurba, beri karib kerabat, beri orang yang kita kenal, orang yang dekat. Kemudian ansur lagi seluruh karib kerabat. Siapakah karib kerabat kita? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu semuanya bersaudara. Dimanapun orang mukmin mendapat musibah, wajib hukumnya kita untuk menolong dan membantu. Apalagi anak yatim. Apa kata Nabi Muhammad? Ana nabiyul yatim. Saya adalah nabi yang yatim. Barang siapa yang membenci anak yatim, artinya dia membenciku. Siapa yang menghardik anak yatim, artinya dia telah mendidik menghardikku. Hinalah kehidupan kita. Ada anak yatim, kita telantarkan hidup di permukaan dunia ini. Gagah anak kita, hebat anak kita, rumah kita, di samping rumah kita ada anak yatim, mati kelaparan, sekolahnya tidak lanjut, ilmunya dia tidak dapatkan karena ayah dan ibunya sudah tidak ada. Maka menderitalah kita. Yang ketiga, 3 larangan Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah larang kita untuk berbuat fahsya. Sebut aja fahsya. Kalau dalam Al-Quran dari awal sampai akhir ketemu kalimat fahsya. Fahsya itu adalah yang berhubungan dengan hawa nafsu syahwat. Itu namanya perbuatan keji, perbuatan yang menjijikkan, itu fahsya. Berzina menjijikkan, lesbian menjijikkan, gay menjijikkan, pedofil apa namanya itu, orang memperkosa anak kecil menjijikkan, membukakan aurat menjijikkan, menadahkan aurat di dekat yang ramai menjijikkan. Perbuatan-perbuatan yang fahsya itu. Allah larang kita untuk berbuat fahsya. Allah larang kita untuk berbuat mungkar. Mungkar dengan fahsya beda. Kita nyolong duit negara, paham? Nyolong duit, ini nyolong duit negara namanya maling. Kalau sekarang koruptor namanya. Ya dah. Apa namanya sekarang Pak? Koruptor. Kalau dulu namanya orang jual diri, itu namanya lonte. Sekarang apa namanya? PSK namanya. Ya dah. Jadi dilembut-lembutkan bahasanya sehingga orang tidak merasa malu lagi menjadi profesi sebagai apa? Sebagai lonte. Kalau ada ustadz mengatakan lonte, oh ini ustadz ini bahasanya kasar. Ini saya dibilang pula FPI nanti bah. Saya murid Abu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang jelas apa yang terjadi pada kita fahsya dan mungkar. Kemudian apa lagi? Wal baghi. Baghi itu apa artinya? Membangkang kepada pemerintahan yang sah. Apapun alasannya, memberontak kepada negara, hukumnya haram. Tidak boleh. Lebih baik kita dipimpin oleh Pak Jokowi yang zalim, andaikan dia zalim saya tak tahu, daripada negara ini tidak punya pemimpin. Begitulah pentingnya ada pemimpin. Yang boleh bagi kita hanyalah mengkritik pemimpin, tapi meruntuhkan, menghapuskan kepemimpinan, itu namanya membangkang, itu tidak boleh. Agama melarang itu. Nah, jadi ternyata amar ma'ruf nahi mungkar itu apa?
ajaran Allah cuman itu aja. Satu melarang, satu menyuruh. Sekali melarang, sekali menyuruh, itu aja. Enggak ada lagi. Agama itu kan ini larangan, ini suruhan. Ini larangan, ini suruhan. Ada larangan keras. Tak boleh minuman tua, haram namanya. Tak boleh makan jengkol kalau datang ke masjid majelis taklim, itu makruh aja. Ya kan? Ada suruhan salat 5 kali sehari semalam, wajib namanya. Ada suruhannya lembut aja, salat duha, salat tahajud, tidak begitu keras. Suruhannya sunat namanya. Kalau tidak suruhan, larangan. Kalau tidak larangan, suruhan. Urusannya apa? Urusannya untuk keselamatan kita saja. Harisun alaikum. Nabi Muhammad itu sangat loba sekali, sangat ingin sekali kita aman di dunia, aman di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Penyebab penyakit menular adalah karena orang melakukan perbuatan fahsya. Penyebab terjadi pembunuhan adalah karena orang tidak mau dan tidak faham tentang hukum bagaimana membunuh orang. Ini begitu terus. Baik. Apa kata Allah? Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi Muhammad itu dengan orang mukmin, Nabi Muhammad itu punya sifat raufun, pemaaf, rahimun, penyayang. Hati-hati. Nabi Muhammad dengan orang beriman raufun rahimun, maaf. Kalau Nabi Muhammad dicaci pribadinya, Nabi Muhammad tidak pernah marah. Nabi Muhammad dicaci keluarganya, dia tak pernah marah. Tapi Nabi Muhammad pernah marah dan melaknat orang, 2 perkara saja. Yang pertama dilaknat yaitu ada orang kafir kemudian menipu muslihat dan merendahkan Tuhan. Nabi Muhammad perangi orang itu. Ada orang Islam mencaci ajaran agamanya sendiri, melecehkan ajaran agamanya sendiri, maka Nabi Muhammad ada marah. Nabi Muhammad bukan tak pernah marah. Nabi Muhammad ada marah. Bahkan Nabi Muhammad pernah melaknat orang. Bukan Nabi Muhammad tak pernah marah. Gimana sih? Nabi Muhammad itu min haisul insan, dia insan. Waktu dipandang di segi dia manusia, manusia. Karena antara marah dan sayang itu tidak bisa dijual, diperbelikan. Tidak bisa diundang-undang datang atau disuruh-suruh pergi, tidak bisa. Kalau cinta akan datang, ada orang suami ini, maaf Bu ya, ada seorang suami badannya sudah krempeng, kecil, kurus, miskin, pakai kutu di kepalanya. Istrinya tinggi semampai, hidungnya mancung seperti pedang sariji, pauhnya wajahnya bak pauh dilayang, rambutnya bagaikan mayang terurai, kaya raya. Mau dia dengan seorang laki-laki yang jelek. Kenapa? Karena sayang. Ya, ada seorang laki-laki gogoh kayak komandan laskar kita ini, khadam umat, gogoh, ganteng. Istrinya hidungnya sebelah ke atas, sebelah ke bawah, bibirnya sumbing. Saya bukan mencaci orang sumbing, tapi itu tak sekufu loh. Ya enggak? Tak sekufu itu. Sekolah pun tidak, membaca tak pandai. Dia gagah, ganteng, tapi istrinya jelek. Tak sekufu. Kenapa mau? Sayang. Apalagi di atas daripada sayang. Bak kata pepatah orang Melayu, anak orang sabu andaleh, pai ke rumah sultan mudo, biar habis biarlah tandeh, hati dan cinto ke baju. Biar habis semuanya, biar ludes semuanya. Hati ini kalau udah cinta nggak ada cerita lagi, Pak. Kalau hati sudah benci, baik pun yang disampaikan akan dipandang jelek. Hati kalau udah dimulai dengan benci, baik orang ini jelek juga kelihatannya. Kayak gitu Pak ya. Oh tuh, orang yang suka dengki, gemuk orang. Tuh kenapa gemuk tuh?
gemuk betul, habis makan aja kerjanya. Kurus orang, malas makan. Pokoknya dia benci aja. Mau gemuk orang, mau kurus orang, tinggi orang, rendah orang, hitam orang, kuning orang, putih orang, keribu rambutnya, lurus rambutnya, punya duit dia, tak punya duit dia, ada kendaraan dia, tak ada kendaraan, dia resah aja lihat orang. Ada yang seperti itu, Pak? Ada. Pasti bukan yang ada dalam masjid ini orangnya. Ahibaul kiram, begitulah sifat dari Nabi Muhammad, penyantun. Apa itu? Raufun bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan orang mukmin selalu raufun rahimun. Maka ini diperkuat dengan ayat Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghu fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Siapa yang menjadi pengikut Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas kepada orang kafir, ruhama ubainahum, dan bersikap kasih sayang sesama orang mukmin, tarahum ruk'an sujada, engkau lihat mereka ruku sama ruku, sujud sama sujud, berdamai dengan segala perbedaan. Mustahil kita akan sama, Pak. Tidak mungkin orang Padang dengan orang Aceh berbeda, karena air di Padang dengan air di Aceh berbeda, makanan orang Padang dengan orang Aceh berbeda, makanan orang Riau dengan orang Kalimantan berbeda, makanan orang Jawa dengan Sunda berbeda, air yang diminumnya berbeda, budayanya berbeda, bahasanya berbeda. Kita berada di Batam, mana mungkin sama? Tak mungkin. Bapak kita dan mak kita sama, pribadi kita dengan adik kita berbeda. Tak mungkin kita sama ini. Tapi ada yang bisa menyatukan kita. Apa itu yang bisa menyatukan kita? Yaitu kalimah la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menyatukan kita kecuali kalimah la ilaha illallah. Dengan kalimah itu kita bisa hidup. Kalaulah tak kita disatukan antara saya dengan bapak, antara bapak dengan bapak yang lain, antara kita semuanya, pasti kita akan adu ego tiap hari, mengakui wujud diri. Kata Wali Nanggro Kepri, saya ini Wali Nanggro nih Buya, Buya harus patuh sama saya. Kata saya Buya, Wali harus patuh sama saya kan ustadz gitu. Maka lahirlah orang yang tak bisa paham dan tidak bisa mengerti bahwa Allah telah lebihkan satu kaum atas kaum lain. Lebih kita di satu segi, maka kurang kita di segi lain. Kurang kita di segi ini, lebih kita di segi lain. Maka disinilah enaknya bersaudara. Maka umat Islam disatukan dengan kalimah la ilaha illallah, ruku sama ruku, sujud sama sujud, menjaga kekompakan apapun yang terjadi di bumi ini. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Allah membuat kata-kata iltifat. Maka jika mereka berpaling, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, ada orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, mereka berpaling dari apa yang diperintahkan Allah, qul, katakan oleh kamu kepadanya, hasbiyallah, bagiku cukup Allah saja. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali dia. Oh, jadi kita sebetulnya patron terakhir itu adalah lari kepada Allah. 2, 3 buah pernyataan yang kita bahas ini akan kita jawab dengan satu pernyataan. Ternyata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada kita untuk mengembalikan kita kepada kalimat la ilaha illallah. Sesudah itu tawakkaltu, aku berserah diri. Ujung daripada usaha kita berpikir kepada Allah, serahkan ajalah sama Allah lagi. Karena kita tak berkuasa juga untuk memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanyalah akan Allah kita menyembah, dan hanyalah akan Engkau ya Allah kami minta tolong, bahwa kami tidak akan mampu beribadah kecuali dengan tolongan-Mu ya Allah, dan kami juga tak akan mendapat pertolongan tanpa Engkau kuatkan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Maka tidak satu pun yang akan mampu merubah hitam menjadi putih, putih menjadi hitam, kecuali kalimah itu adalah kalimah la ilaha illallah, kalimatu haqqin alaiha nahya, kalimat yang hak itu alaiha nahya. Dengan sebab kalimah itu kita hidup, dengan kalimah itu kita akan mati, dan dengan kalimah itu kita akan dibangkit. Kalimah yang dibaca, yang bisa kita rasakan bahwa kalimah itu yang menghidupkan kita, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita bisa makan, yang membuat kita bisa minum, yang membuat kita bisa jadi berpangkat, berkedudukan, berkendaraan, berpesawat, mempunyai rumah, mempunyai tanah yang luas, mempunyai anak, mempunyai istri, mempunyai suami, mempunyai kapal dan segala macam. Apa yang ada pada kita? Hanya kalimah itu, tidak ada yang lain. Bagaimana membuktikannya? Gampang caranya, ikuti agama dengan sempurna. Saya pernah ditanya orang, Pak Ustadz, saya ini sudah beragama apa belum nih? Saya tanya, orang beragama itu harus tahu rukun agama. Kalau orang beragama tak tahu rukun agama, sama dengan orang sholat tapi tak tahu rukun sholat. Rukun salat 13, 5 dibaca dengan lidah. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat salawat pada tasyahud akhir, yang kelima salam ke kanan. Oh itu namanya rukun yang dibaca dengan lidah. Rukun yang dikerjakan dengan anggota: berdiri, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara sujud, duduk, tasyahud akhir. Niat. Kalau tak ada yang 13, tak sah salat kita. Kalau kurang saja 3 dari rukun agama, maka agama kita tidak sah. Belum beragama kita. Makanya kita rusak pada hari ini. Agama kita kerjakan sakaratul ula wa sakaratul balut, sepotong ular, sepotong belut. Karena tidak terjadi serta-merta. Gini bayang, ada orang beriman, ini perhatikan, ada orang beriman, dia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, beriman dengan malaikat, yakin dia dengan hari akhirat, beriman dia dengan qada dan qadar. Bahkan karena berimannya dengan Allah itu, dipelajarinya sifat Allah, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Dipelajari sifat Nabi, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Dipelajari siapa itu malaikat, jismun latifatun ruhaniyatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dihafalnya asmaul husna, Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam. Hafal semuanya. Apakah serta-merta orang yang sudah beriman seperti ini akan mendirikan salat? Enggak, Pak. Banyak orang beriman tapi tidak mau salat. Maka iman itu tataran akal. Orang percaya karena mikir. Orang kalau tidak mikir tidak bisa percaya. Maka dibutuhkanlah untuk iman itu, dalam istilah ilmu tauhid, nazari namanya. Maka tak sah iman itu kalau tak berpikir. Kalau orang bertanya kepada kita, adakah Tuhan? Ada. Apa bukti ada Tuhan? Mikir. Wah, gini Pak, bukti ada Tuhan adalah ada alam. Tak mungkin alam ini ada tanpa ada yang mengadakan. Pasti ada zat yang mengadakan. Itulah Tuhan. Oh gitu ya, berarti akal. Ya dah. Orang tak akan bisa percaya kalau tak menjalankan akal. Maka kalau dalam tataran akal, keyakinan yang berada pada tataran akal, itu namanya adalah ilmu yakin. Apa namanya itu Pak? Ilmu. Dah. Apakah serta-merta orang yang udah tahu dan mengetahui tentang bagaimana beriman, akan salat, akan berislam, akan bersyahadat, kurang ilmu apa senokoranya? Kurang ilmu apa dia? Banyak ilmunya, sebabnya besar, tapi tidak salat, tidak bersyahadat, tidak beragama Islam.
Orientalis di barat mengajarkan ilmu hadis, ilmu tafsir, bahkan membuat ensiklopedia hadis, membuat kamus hadis. Tulis hadis ini akan ketemu, ini hadis ini potongannya dapat dalam kitab Sahih Bukhari nomor sekian ayat sekian. Yang bikinnya orang kafir. Kurang ilmu apa mereka? Oh, rupanya iman itu tak menjamin orang akan berislam. Oh, udah orang beriman, udah dia bersyahadat, udah sholat dia, udah puasa dia, usaha zakat, apakah itu udah baik? Belum tentu juga. Berapa banyak orang yang beriman, yang sudah beramal soleh, sholat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, tapi dengan tetangga dia tak pernah berbaikan. Nggak pernah berbaikan. Di hatinya iri aja terus. Oh, ini Ustadz Abdul Somad ini nggak benar nih. Masyhur betul dia dari saya ini. Saya bikinlah namanya UAS ini menjadi Ustadz ahli subhat. Ada videonya itu, Pak. Oh, iri dia. Kalau Ustadz Abdul Somad banyak pengikutnya, Ustadz Adi Hidayat banyak pengikutnya. Iri dia kalau Habib Rizik banyak pengikutnya. Iri dia kalau Said Agil Surat banyak pengikutnya. Iri dia kalau Buya Hamka banyak pengikutnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari banyak pengikutnya. Iri aja dia kepada ulama. Ada apa ini sebenarnya? Sebenarnya adalah tidak serta-merta orang apabila beriman, apabila dia berislam akan jadi baik. Itu gak serta-merta. Itu tidak serta-merta. Orang mentang-mentang udah salat 5 kali sehari semalam, apakah dia dijamin untuk tidak akan memperbincangkan kejelekan orang? Berapa banyak ibu-ibu balik dari salat jamaah nongkrong di depan masjid, membincangkan suaminya, membincangkan istrinya, membincangkan anaknya, membincangkan kejelekan-kejelekan orang. Maka ibu-ibu namanya bergunjing, bapak-bapak namanya ngobrol, ngomong-ngomong aja namanya. Sama itu, sama gunjing, tapi yang diomongin orang juga terus gitu kan. Ngerumpi namanya, macam-macam namanya. Ngopi namanya, sambil ngopi ngomongin orang. Oh, ternyata tidak serta-merta. Padahal saudara, bapak, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, tapi dia tak baik, tak sempurna baiknya, karena dia tinggalkan satu lagi rukun agama. Apa itu? Ihsan. Janji saya tepati. Ihsan itu apa? Ihsan dua macam. Yang pertama, ihsan baik dengan makhluk. Yang kedua, ihsan baik dengan Allah. Baik dengan makhluk, kata kuncinya cuma satu. Malam yarham saghirana walam yukrim kabirana falaisa minna. Ada orang yang tua tak dimuliakannya. Baik orang tua itu tua ilmunya, tua kedudukannya. Orang yang tak muliakan Pak RT, Pak RW itu bukan umat Nabi. Maaf. Apapun alasannya itu orang tua kita di RT, walaupun umurnya kecil dari kita. Ada orang tak muliakan Pak wali, tak muliakan Pak Bupati, itu namanya orang tidak umat Nabi. Orang umat Nabi itu muliakan orang yang lebih, orang yang berkedudukan tinggi. Namanya bukan umat Nabi. Ada ulama tak dimuliakan, ada ketua organisasi tak dimuliakan, itu bukan umat Nabi. Apalagi tua umur. Kita kecil, orang-orang tua. Orang tua panggil aja nama kecilnya, namanya Zaidun. Zaid. Aduh ya Allah, tega banget manggil bapak sendiri, seangkatan bapaknya panggil Zaid aja. Ini kurang ajar orang. Ada yang seperti itu, ada. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan ihsan manusia. Orang yang tidak muliakan orang dewasa dan tidak sayang dengan yang kecil. Baik kecil umurnya, baik kecil ekonominya. Orang miskin dia wajib disayangi. Innaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, inilah jadi persoalan pada hari ini. Gimana tuh cara mengerjakannya? Engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah, ini gimana cara melaksanakannya, gimana nih? Nah, inilah yang disebut dengan materi kajian tasawuf. Kalau tadi tentang hukum salat, fardunya, rukunnya, itu namanya ilmu syariat.
Kalau kita membahas tadi tentang siapa Tuhan, siapa Nabi, siapa malaikat, rukun iman yang 6 itu namanya adalah ilmu tauhid. Oh, kalau kita mengkaji metodenya gimana tuh? Engkau sembah Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Gimana caranya dia? Mana caranya? Kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kita pernah bertemu dengan orang, ada kita punya adik, ada kita dirantau di Batam, ada orang yang sudah kita anggap seolah-olah ini udah adik kita pula. Bisa, karena dia pernah bertemu dengan kita, adik kita ketemu sama kita, orangnya ketemu sama kita. Seolah-olah ini sudah orang tua kita pula, seolah-olah ini sudah nenek kita pula. Tapi bagaimana tuh caranya? Seolah-olah menyembah Allah. Ini sangat penting, Bu, Pak. Sangat penting. Tidak ada dipelajari dalam kitab fikih. Carilah kalau ada. Saya sejak tahun 92 ngajar fikih sampai sekarang. Apa kitab sampai kepada mahali? Tidak ada itu. Tidak bertemu dalam kitab fikih. Tidak bertemu juga dalam kitab tauhid. Bagaimana melaksanakannya itu? Bagaimana melaksanakannya? Seolah-olah melihat Allah itu gimana tuh? Maka jawaban itu ada di dalam kitab tasawuf. Apa kata ulama tasawuf? Apa katanya? Caranya amalkan apa yang ditunjukkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Satu saat Sayyidina Ali datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ya dullani ala dzikrillah. Tunjukkan kepadaku bagaimana cara mengingat Allah, cara menyembah Allah, cara beribadah kepada Allah. Ya. Kata Nabi Muhammad, udah, aku kan udah tunjukkan kepada kamu. Selesai salat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar baca 33 kali, la ilaha illallah baca 100 kali. Silakanlah. Kalau kita terkejut baca apa? Astagfirullah. Kalau petir datang baca apa? Ini nggak pernah datang petir nih, Pak. Di Batam tidak ada petir. Datang petir baca la haula wala quwata illa. Kalau kita mau makan apa baca? Bismillah. Kalau selesai minum apa? Alhamdulillah. Kalau bertemu dengan abuya apa kita baca? Masya Allah. Kalau bertemu dengan perampok apa kita baca? Subhanallah. Jangan salah-salah. Nanti bertemu dengan ustaz, subhanallah. Itu namanya menghina, itu namanya. Kadang kita salah paham itu. Kan ada orang begitu. Saya bertemu dengan teman saya lama. Apa katanya? Subhanallah, Busra katanya. Waduh, saya bilang, kok subhanallah ada apa? Saya bilang, ada yang salah sama saya enggak? Enggak, saya senang. Kalau senang, masya Allah baca, bukan subhanallah. Saya bilang. Ada orang berjanji, Pak. Saya tanya sama orang sama saya kan jualan madu, Buya, jualan madu Buya ini asli atau enggak? Saya jawab aja jujur. Menurut teman saya di Pekanbaru, ini asli tanpa ada. Ada lagi ditanya sama orang, ini bagaimana madunya? Insya Allah ini asli. Insya Allah itu untuk janji, Pak. Nanti kita ketemu sore ya, insya Allah, jika diizinkan Allah. Kalau sudah pasti tidak ada insya Allahnya. Ini ditanya orang, ini asli gak nih? Insya Allah. Kok insya Allah jawabnya sih? Lucu ya? Lucu. Itu kacau itu. Nah, oh jadi gimana? Finishing kajian kita 5 menit lagi. Kata Sayyidina Ali, saya ingin yang spesial, tidak ingin yang abal-abal. Kalau gitu kata Rasulullah, dekat-dekatlah kau denganku. Maka didekatkanlah oleh Sayyidina Ali dua lututnya dengan lutut Rasulullah. Maka diletakkan oleh Rasulullah dua tangannya di atas paha Ali. Dan berkata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kalau engkau ingin melihat seolah-olah engkau melihat Allah, kerjakan ini. Apa yang dikerjakan? Ghammid ainaik wa alshik syafataik wa a'li lisanak wa qul Allah Allah. Hadis riwayat Tabrani. Kau pejamkan matamu,
Maknanya kalau ingin melihat Allah, pejamkan mata. Maknanya butakan matamu, jangan lihat lagi yang lain. Alam jangan lihat. Pekakkan telingamu, jangan dengar yang lain lagi. Sudah telingamu sudah pekak. Al-syik syafataik, rapatkan bibirmu, jangan ngomong lagi. A'li lisanak, tongkatkan lidahmu ke langit-langit. Maknanya apa? Seluruh orang mati. Bikin survei kalau bapak nggak percaya. Seluruh orang mati pasti lidahnya menongkat ke langit-langit gini. Ini lambang atas kematian. Maka cara engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Mutu qabla antamutu, matilah kamu dulu sebelum kami mati. Kamu mati yang sesungguhnya, mematikan diri sebelum mati. Itulah makna bahwa engkau seolah-olah melihat Allah. Kalau begitu, apa yang dilihat? Karena mata udah dipejam. Kalau itu, apa yang didengar? Karena telinga udah dipekakkan. Kalau begitu, apa yang dilihat? Karena mata udah dipejamkan. Kalau begitu, apa yang akan dibaca? Padahal mulut telah dirapatkan. Maka bacalah Allah di dalam hati, pandanglah kalimat Allah dalam hati, dengarlah hati mengucapkan Allah. Itu yang diamalkan pagi, petang, siang dan malam oleh para ahli tarikat, yang diajarkan oleh guru kita Syekh Amran Wali kepada kami. Itu yang diajarkan oleh guru beliau Syekh Aidarus Abdul Ghani. Itu yang diajarkan oleh guru beliau daripada Syekh Tengku Muda Wali. Itu pula yang diajarkan dari guru beliau Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani menerima lagi dari Syekh Sulaiman sampai silsilahnya kepada Rasulullah tanpa terputus sedikit pun. Ada yang lain tak? Apakah menduakan Tuhan? Tidak boleh menduakan Tuhan, syirik hukumnya. Apakah boleh mengatakan Muhammad itu adalah Allah, Allah itu adalah Muhammad? Tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa ini terjadi berseleweran di mana-mana? Saya katakan fa in tafukil anamu wa anta minhumu fa innal miska ba'du damil ghazalu. Fa in tafukil anamu wa anta minhumu fa innal miska ba'du damil ghazalu. Ada orang menonjol dari orang lain, maka dia tak ubah bagaikan minyak misik. Padahal minyak misik, minyak kasturi itu aslinya adalah dari darah kijang, yang diambil minyak kasturi dari pinggul kijang yang ditepuk oleh Nabi Muhammad. Maka selewas tepukan Nabi Muhammad keluarlah minyak yang disebut dengan minyak misik. Sebetulnya dia aslinya adalah darah. Dia sebangsa dengan kita, tapi dia mempunyai kelebihan. Apa yang saya katakan tadi, ternyata hidung Ustadz Abdul Somad dengan hidung kita sama. Kaki Ustadz Adi Hidayat dengan kaki kita sama. Mulutnya Ustadz Buya yang lain sama, tapi kemasyhurannya berbeda. Betul Pak? Betul Pak? Kita tidak bisa meraih nikmat yang Allah berikan kepada orang untuk kita peroleh. Oleh karena itu, jangan percaya kepada mata, jangan percaya kepada telinga sehingga engkau lihat dengan mata. Jangan engkau percaya dengan mata sebelum engkau memeriksa. Kalaulah andaikan kita bertabayun tentang suatu kabar, insya Allah damai, aman, adem, tentram, dan tidak ada kepentingan duniawi yang lainnya. Insya Allah kita akan saling sama-sama menghargai, baik dalam hubungan pribadi kita dengan keluarga kita, pribadi kita dengan masyarakat, masyarakat kita dengan masyarakat yang lain, masyarakat yang lain dan kita ini dengan umat agama yang lain. Semuanya akan aman apabila kita selalu mengemukakan tabayun. Ulama mengatakan, lo jangan percaya kalau ada kedengaran, jangan percaya dengan telinga sebelum kamu lihat dulu dengan mata. Udah dilihat pun dengan mata, karena mata itu selalu salah dalam melihat. Ya enggak? Ada kayu masuk ke dalam kolam, kelihatan kok bengkok. Dicabut kayunya, lurus juga. Masukkan tongkat nih ke dalam kolam, bengkok lagi. Mata kita salah melihatnya.
Kita lihat di gurun Sahara luas membentang, nampak air di tengah tanah, di tengah aspal. Lihat sana tak ada, maka mata juga tak bisa dipercaya. Oh, apa yang bisa dipercaya, periksa betul dulu. Iza jaa fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang satu berita, maka nyatakan betul dulu, fahami betul dulu. Jangan gampang-gampang menuduh saudara kita kafir. Jangan gampang menuduh saudara kita fasik, apalagi menuduh saudara kita musyrik. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak, tidak lebih dan tidak kurang, seperti itulah kajian untuk mengenal diri. Sehingga orang apabila telah faham bagaimana cara seolah-olah melihat Allah, kalau dia sudah mengerti caranya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia cobakan. Ternyata goyang. Hadis lanjutkan, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tak bisa seolah-olah melihat Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu lihatmu. Letakkan dalam hatimu keyakinan, rasa bahwa engkau sedang dilihat Allah, engkau sedang didengar Allah, engkau sedang diperhatikan Allah. Ini namanya adalah tajalli sifat sama Allah. Sama itu artinya pendengaran Allah kepada kalam kita. Tajalli basar Allah, penglihatan Allah. Kemana tajallinya? Kepada perbuatan kita. Tajalli ilmu Allah nyata kepada apa yang kita simpan dalam hati kita. Maka orang yang tahu Allah maha mengetahui, maka busuk hatinya beransur-ansur akan hilang. Orang yang faham dan merasakan bahwa Allah melihatnya, perbuatan maksiatnya beransur-ansur akan hilang. Tidak ada solusi memperbaiki bangsa yang rusak ini, bangsa yang bangkrut ini, yang susah menjadi orang baik, kecuali mengembalikan anak bangsa ini kepada Allah Tuhan yang Esa. Berilmu gampang, lihatlah berseliweran. Banyak orang pandai di negara ini, belum sampai 1 tahun menjabat, jadi korupsi di negara ini. Betul Pak? Betul? Oh ini orang tasawuf ngajinya masalah ini gimana nih? Memang itu it's reality. Inilah kejadian yang nyata. Maka kita tidak mau meninggalkan anak keturunan kita mempunyai perangai, mempunyai sifat yang jelek. Perbaikan akhlak sebenarnya adalah apabila kita memang tajalli rasa, ada rasa kita bertuhan, kemana kita pergi. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Apabila ini sudah ada, artinya sudah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini untuk kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.